Iya. Berarti pertama kali nyanyi umur berapa? 3 tahun, 2 tahun? Enggak, maksudnya kayak ya umur 4 tahun. 4 tahun ya, benar-benar 4 tahun ya? Emang dari kecil sih udah kayak nyanyi-nyanyi di rumah. Akhirnya dicobalah pas waktu pertama kali aku nyoba itu keluarga bikin acara, terus aku disuruh nyanyi, dan kebetulan mas sepupu mama aku tuh pemain keyboard. Berarti memang ada bakat juga dari situ. Nah, waktu kamu inget nggak, ini emang udah lama ya, secara 4 tahun kan kamu masih kecil banget. Ingat nggak sih ketika kamu pertama kali sebagai anak kecil bersuara nih, keluar nada, keluar lagu apa, Sel? Ingat. Hah, inget? Ingat. Aku nyanyi malah bukan dangdut. Apa? Aku nyanyi indah kisah cintanya. Itu umur 4 tahun? Seperti na 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 na, mereka mengikat satu janji hanya untuk di hatimu. Itu soundtrack film waktu itu. Aku masih inget film Raja bukan ya, pokoknya judulnya ini apa anak 4 tahun gitu. udah nonton film itu? Iya, nonton. Nonton tayang ya. di TV. Wih, luar biasa. Padahal kalau anak lain 4 tahun baru A, I, U, E, O, baru belajar lancarin ngomong, ya kan, dia udah nyanyi. Terus nyanyi dangdutnya tuh lagu mati aku, ayahku tahu. Itu umur berapa nyanyi dangdut? Umur 3 tahun. Hah, 3 tahun? Iya. Jangan-jangan nih waktu keluar lahir dia udah nyanyi. 4 tahun. 3 tahun masih di rumah, belum Ya, tapi di rumah udah nyanyi-nyanyi. Ya, tahu di rumah udah dong. nyanyi. Berarti udah kelihatan dari kecil memang. Atau ke rumah tetangga sih lebih sering ya, karena di tetangga tuh punya sound kan, sound yang lumayan ada mic-nya, ada lengkap lah di situ, kita bisa karaokean. Di situlah aku sering ke situ dipanggil sama tetangga, yuk selfie sini, nyanyi lagi yuk gitu. Tapi ada bapak atau ibu mungkin yang penyanyi? Enggak ya, musisi ya tadi ya, kata saudara. Itu saudara kan? mama. Ya, Ini bakat dari sepupu sana gitu. ya. Oke. Nah, waktu tadi dari 4 tahun udah nyanyi di sana sini. Ketika kamu pertama kali profesional ya, misalnya di panggung rakyat atau panggung, itu umur berapa? Itu di SMP. Itu umur 12 tahun atau 13, iya. Udah dangdut tapi? Udah dangdut dan daerah, lagu-lagu daerah. Ketika kamu memilih bahwa kamu lebih into ke dangdut, menyadari bahwa wah, Selfie emang di dangdut nih, itu umur berapa, Sel? Itu pas mau masuk ini juga masuk Lida gitu. Oh, pas masuk ke Masuk Lida kan udah mulai kayak arahnya ke dangdut nih gitu. Jadi udah tahu ya? Sebelumnya sering ikut festival, lomba-lomba kayak dangdut, lagu-lagu daerah, dan akhirnya yakin itu kayak udah, ini memang aku di dangdut. Dan memang banyak teman-teman yang wah, suara kamu kok dangdut banget gitu. Katanya memang kalau seorang penyanyi Napas ini, aja katanya dangdut. Iya, katanya gitu ya. Dari mananya katanya kalau kata orang? Kayak misalkan gitu. Itu udah dangdut. Emang ada liuk-liuknya gitu ya. Ceritaku gitu. Prestasi pertama, apresiasi yang kamu dapat tuh di usia berapa dan itu ajang apa? Ingat nggak? Sebelum Lida nih. SMP lomba lagu Bugis. Oh, berarti daerah. Ya. Lagu daerahnya masih ingat nggak? Masih. Lagu apa tuh? Reko jalji memaki tagere tetongaleta ula birani. Ini lagu daerah. Kok kayak dangdut? Iya, mirip dangdut. Berarti emang penyanyi dangdut. Mirip. Gitu. Jadi katanya memang kalau seseorang ini berbakat di dangdut, ketika emang udah kelihatan ya, dari dia melantunkan nada, dari kecong-kecong itu udah kelihatan ya nadanya. Dan tuh produser bisa membacanya katanya. Beberapa. Bisa melihat sih kalau memang mungkin dari pengalaman Iya, sebelumnya bisa ditahu kalau oh ini nih yang bisa nyanyi. Self, ngomong dari kalau kita melihat Selfie sekarang kan emang udah jadi ya, udah seorang memang penyanyi dangdut yang sudah udah nggak diragukan lagi. Tapi pasti seorang Selfie juga melalui yang namanya perjuangan. Bener, nggak ada yang instan. Nggak ada instannya. Berapa tahun Self, dan boleh nggak diceritain jatuh bangunnya seorang Selfie Yama dari Sulawesi sampai akhirnya sekarang bisa menjadi seorang bintang di
Indonesia, se-Indonesia. Ya, itu dia dari SMP aku udah mulai nyanyi-nyanyi, udah udah mulai aktif di orkes. Dan di situ aku sambil sekolah juga ditemani almarhum, dan itu perjuangan yang sangat bersejarah menurut aku. Aku tidak bisa seperti sekarang kalau bukan beliau yang menjaga gitu. Dan aku nggak boleh nyanyi kalau nggak beliau ikut. Akhirnya sampai sekarang masih kebawa-bawa dengan nginget almarhum tuh kayak kadang nyesek sendiri gitu. Tapi harus ya manusia pasti akan menghadapi yang namanya kematiannya. Cuman kayak bisa nggak sih jangan dulu gitu loh. Bisa nggak sih jangan dulu. Tapi mau gimana aja nggak ada yang tahu gitu. Di saat aku harus di luar kota, di saat aku harus kerja, tiba-tiba dapat kabar yang kurang enak. itu tahun berapa? Enggak banget. Itu tahun 2020. Bulan 2 2022. Kemarin baru aja bulan ini aku rilis lagu Ku Rindu Ayah. Ya itu yang kamu yang buat sendiri kan? Iya. Kamu ngarang. Memang dedicated to ayah. Bener. Ya banyak sih kenangan sama beliau tuh. Kayak kalau hujan tuh, ya hujan-hujanan naik motor panas-panasan gitu. Untuk nyanyi ya? Banjir, terus banyak banget sih yang dilalui sama beliau tuh. Apa yang Selvi paling ingat tentang sosok ayah sampai hari ini? Cara menjaganya sih. Cara dia menjaga Selvi. Cara menjaga. Karena ya ini juga sih kayak bukannya Selvi kayak kadang kan ada temen laki-laki nih kayak deket atau apa gitu kan. Duduk aja dulu. Aku tuh kayak langsung bisa nggak ini deket-deket sama gini kayak gitu. Kayak saking ngejaganya banget, dan sampai sekarang kebawa-bawa. Kayak kenapa aku sering maaf banget untuk temen-temen aku yang cowok-cowok kadang aku galak atau gimana, karena memang refleks aja gitu kebawa ketika misalkan aku diusilin atau gimana, aku refleks aja langsung mukul gitu. Apa sih gini sih. Tapi ya untuk sekarang udah mulai disesuaiin lah, jangan maksudnya dipilah-pilah yang mana bener-bener kayak niatnya buruk, yang mana bener kayak nggak sengaja gitu. Kayak ya udah ini aja lebih ngontrol diri aja sih, jangan sampai kasar juga ke temen gitu loh. Aku kadang kalau kayak gitu tuh kadang sadar sendiri ketika abis mukul temen, aduh salah nggak sih aku tadi, terlalu kasar nggak sih aku tadi gitu. Kayak itu sih yang aku paling ingat sama bapak tuh, menjaganya dari. Berarti benar-benar terpatri ya ajaran-ajaran bapak, bapak. Terus ada momen paling terharu nggak sih sama bapak? Apa yang Selvi selalu ingat sampai hari ini, momen yang paling mengharukan di tengah perjuangan bersama bapak? Karena sepertinya beliau memang yang benar-benar mendampingi dan meyakinkan bahwa ya Selvi memang wanna be a star gitu kan, memang akan menjadi bintang gitu. Yang itu yang pas aku lomba lagu Bugis, tapi ini bukan yang pertama kalinya aku lomba. Aku lomba lagu Bugis yang dia bawa aku 3 hari 3 malam itu bolak-balik naik motor. Jauh memang jaraknya juga ya. Perjuangannya bukan main. Alhamdulillah dapet juara gitu loh. Juara di situ aku paling ingat beliau bolak-balik. Aku diikat pakai sarung di jalan karena itu takut berapa, jatuh. Udah SMP ya? Udah SMP kelas 2 apa kelas 3 gitu. Beliau di usia berapa kemarin meninggalnya? Iya. 40-an, 42. Muda ya? Deket banget berarti ya Selvi memang ya? Deket. Anak pertama kan? Anak pertama. Anak pertama. Jadi kalau beliau kemana-mana tuh pasti ikut. Maksudnya kalau yang penting lihat nih, beliau mau kemana nih? Mau jual, misalkan kemarin aku baru rekaman tuh malamnya, terus besoknya harusnya kan aku istirahat kan. Aku nggak istirahat dong, pengen ikut. Aku pokoknya pengen ikut, nangis aku, masih ada sampo di kepala nih. Aku lihat bapak mau berangkat, apa ikut? Nggak mau, aku pokoknya pengen ikut. Udah siram dulu kepalanya gitu kan. Sedekat itu ya sampai iya. itu. Berarti sampai di situ, oh. Di jalan lah, kaki aku kehimpit sama mobil.
ada kan mobil angkutan itu yang ininya di belakang. Nah itu tuh kayak tangganya kehimpit sama peti langsat karena aku duduk depan. Kaki aku diginiin terus kehimpit, itu hampir 2 bulan aku digendong terus bapak ke sekolah. Ya ampun. Digendong masuk kelas. Selalu setiap hari. Ya waktu kaki aku dia masih sakit. Pasti berat ya kehilangan ya. Waktu itu kehilangan Selfie di sini, bapak di sana. Selfie baru sampai Jakarta dari off air luar kota waktu itu. Sakit atau memang Jantung. Oh, Kata dokter sih jantung. mendadak berarti ya? Mendadak tiba-tiba. Baik, itulah berarti Selfie yang sekarang nggak akan ada tanpa ada peran ayah ya. Balik. Baik Selfie, kalau gitu Selfie ini juga dikenal sebagai seseorang yang selalu berprestasi waktu sekolah. Betul ya Sel? Nggak bagaimana juga sih. Apa maksudnya. Wikipedianya bohong ya? Alhamdulillah ada lah gitu, tapi nggak gimana Cuman banget. sempat tersendat ya di SMA atau apa akhirnya kamu? Dari SD banyak ikut ini sih kegiatan banyak ya? ikut kegiatan gitu. Beberapa ada memang dapat juara juga. Cuman ketika SMA sempat putus Aku sekolah? aku nggak lanjut SMA. Langsung kerja waktu itu? Langsung. Apa latar belakang keluarga kamu, ayah dan ibu sendiri, apa sih bekerja sebagai apa, profesinya apa gitu? Kalau bapak aku dulu dan sampai aku pun udah selesai kompetisi udah juara nih, bapak aku masih kerjaannya sampai gitu? dia nggak ada beneran. Masih ya Masih. Kenapa ya? Bapakku nggak mau. Ya itulah, dia orang tua yang nggak mau membebani anaknya gitu. Walaupun pasti saya udah bilang udahlah pak gitu ya, kerja Selfie aja. Jadi kayak bapak aku tukang bentor dan mama aku sebagai apa namanya kayak nyuci gitu, tapi ini sih dengan kenalannya dia aja, kalau yang orang lain nggak. Kayak dia nyuciin ininya, terus dia nggak mengharapkan imbalan Apa-apa. juga, tapi orang sering ngasih dia, terus tante aku yang sering. Terus kalau enggak kita kerja bungkusin rokok gitu, rokok yang ada di daerah kan, ngegulung dari tembakau jadi rokok, habis itu dibungkus lagi, di packing lagi sampai bisa siap jual gitu. Gajinya biasanya 400.000 per bulan. Per bulan? Itu udah paling banyak 400.000. Tergantung dari beberapa bungkus yang dibuat. Kayak misalkan kalau misalkan 100 bungkusan, 100 itu dapatnya 5.000 gitu. Oke. Dan menghidupi 3 anak ya, Selfie? 6? 3 kan? Ya. Luar biasa. Sel sebagai anak tertua, seberat apa sih tanggung jawab atau apa ya beban yang kamu hadapi? Kalau mau dipikir-pikir ya berat banget. Iya. Karena yang namanya tulang punggung keluarga. Tapi apa ya? Ada nggak sih rasa khawatir? Kadang stres gitu? Ada. Ya kan, perempuan masih muda gitu kan? Bener. Khawatirnya aku ketika sakit aja sih. Jadi makanya jangan sampai, ya Allah berikan aku kesehatan selalu. Mudah-mudahan aku bisa kuat, semangat selalu untuk berkarya, mencari rezeki yang berkah, yang halal untuk keluarga. Tapi untuk mengatasi rasa khawatir itu sendiri gitu. Kalau dulu kamu punya seorang ayah ya yang bisa puk-puk, bisa berikan spirit, menangkan. Ketika kamu fight sendiri sebagai anak tertua, seorang perempuan, gimana kamu overcome rasa khawatir itu? Selain keluarga yang sering ngasih semangat, tentunya ada fans juga. Oh iya betul, itu vitamin ya kadang ya. Bener-bener dari mereka kalau udah ngelihat semangat dari komentarnya itu udah kayak alhamdulillah masih banyak yang seneng, masih banyak yang menantikan karya-karya Selfie. Ada sahabat-sahabat juga, ada teman-teman, ada rekan kerja yang memberikan support. Ayo Selfie bisa. Amin. Ya, itu ya perjuangan ya dari Sulawesi sampai Jakarta. Kira-kira kamu ke depannya impian kamu mau sampai kemana nih? Ini udah se-Indonesia. Adakah kepikiran mau sampai melintas
di luar benua ini? Pengen banget. Cuman persiapan diri yang belum percaya diri yang belum ini juga. Ya belajar lagi sih buat Selfie, terus belajar gitu. Dari segi bahasa yang harus ditambah lagi, dari segi komunikasi ke orang lain seperti apa, public speakingnya gimana. Nih sambil begini juga Selfie belajar gimana caranya penyampaiannya lebih dipahami orang gitu dengan baik. Pengen sekolah lagi nggak? Pengen banget. Kira-kira mau ngambil apa kalau nanti kuliah jurusan? Ada yang ngusulin PR, ada yang komunikasi, ada yang ngusulin manajemen bisnis gitu-gitu. Selfie-nya sendiri pengennya? Itu dia masih bimbang, masih bingung mau ngambil jurusan apa. Tapi percaya nggak sih Sel, maksudnya dari semua perjalanan ini bahwa memang ada yang berkuasa ya, yang kuasa yang bisa menempatkan kamu di posisi sekarang. Kamu ngerasa itu nggak sih? Kebayang nggak sih sampai di titik ini sekarang kalau balik lagi ke masa yang dulu? Ya, yakin bahwa Tuhan itu Maha Adil ketika kita berniat baik, ketika kita dalam kehidupan itu benar-benar kayak ya udah kita mikir lurus aja, nggak usah mikirin harus susahnya dulu. Maksudnya nggak, ya nikmati aja susahnya, kita diberikan susah nikmatin, kita diberikan bahagia nikmatin gitu. Yang menangis karena perjuangan yang kamu jalani, pernah nggak? Pernah dong pasti ya. Ya bisa berada di titik ini memang nggak mudah, tapi ya harus disyukuri gitu. Kita dikasih kesehatan, masih bisa nafas, masih bisa jalani kehidupan yang ya memang ya harus ada masalah gitu. Kalau nggak ada masalah ya. Kalau nggak ada masalah kita nggak dibentuk. Iya. Tidak. Aduh, mama. Kalau kata ini, kamu kalau nggak mau kalau kata orang ini kalau nggak mau ada masalah ya udah nggak usah hidup gitu. Iya benar. Emang kehidupan. Lah mau mati aja ada masalah. Iya. Iya benar, sama orang hidup ada masalah ya. Iya. Tantangan itu kan tantangan ya. Tantangan dan Iya, terus berbuat baik karena kita nggak tahu sampai kapanpun kita bisa hidup. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan berbuat jahat. Itu aja sih. Jangan sampai.